Dahulu kala, di tepi Sungai Tami, di Papua, berdirilah sebuah kampung kecil bernama Saujatami. Di sana, hidup sepasang suami istri bernama Tojatua dan Naiwuna. Mereka hidup sederhana, penuh kasih sayang, dan rajin menolong sesama. Setiap pagi Tojatua pergi ke sungai menangkap ikan. Sementara Naiwuna menenun noken di beranda rumah mereka. Hidup mereka damai. Hingga suatu hari, cobaan datang. Naiwuna yang sedang hamil tua menjerit kesakitan. Hari demi hari berlalu. Tapi bayinya tak juga lahir. Tojatua panik. Ia berlari mencari pertolongan ke rumah tetangga. Tapi tak ada yang bisa menolong. Akhirnya ia memanggil nenek dukun, tabib tua yang terkenal bijaksana. Sang nenek datang membawa ramuan dan tongkat kayu. Setelah memeriksa, wajahnya tampak serius. Tojatua, katanya pelan, bayi istrimu terlalu besar. Ia tak bisa lahir tanpa bantuan dari alam. Carilah rumput air di Sungai Tami. Itu satu-satunya harapan. Tojatua segera berlari menuju sungai. Di tengah perjalanan, ia berdoa agar roh leluhur menuntunnya. Ketika sampai di tepi air, angin berhembus pelan dan matahari hampir tenggelam. Ia mencari rumput air berdaun lebar, namun tak menemukannya. Tiba-tiba suara berat memanggil dari tengah sungai. "Hei, anak muda, mengapa kau tampak terburu-buru?" Tojatua menoleh dan terkejut. Seekor buaya besar muncul dari air. Tubuhnya berkilau kehijauan, dan di punggungnya tumbuh bulu halus seperti burung kasuari. "Tau ya to wa jemeta." Namun suara itu berkata lembut, "Jangan takut, aku Watue, penguasa Sungai Tami. Aku sedang kesakitan, ekorku tertimpa batu besar. Tolonglah aku." Tanpa pikir panjang, Tauyatoa maju dengan sekuat tenaga. Ia mengangkat batu besar yang menghimpit ekor sang buaya. Setelah bebas, Watue berkata, "Engkau berhati mulia. Apa yang kau cari di sungai ini?" Tojatua menjawab, "Istriku hendak melahirkan. Ia kesakitan dan butuh rumput air penyembuh." Watue mengangguk dan berkata, "Engkau telah menolongku. Malam nanti, aku akan datang membantumu." Tojatua berterima kasih dan pulang dengan hati penuh harapan. Malam pun tiba. Langit terang oleh bintang. Tiba-tiba, tanah bergetar. Suara berat terdengar dari luar rumah. "Tojatua, aku datang." Tojatua keluar. Di hadapannya berdiri Watue, buaya sakti yang memancarkan cahaya biru. "Masuklah, Watue," katanya. Sang buaya menunduk dan masuk ke rumah kecil itu. Ia menatap Naiwuna dengan mata lembut, lalu menghembuskan cahaya putih dari rahangnya. Cahaya itu menyelimuti tubuh Naiwuna. Seketika, rasa sakitnya hilang. Sesaat kemudian, tangisan bayi terdengar memenuhi ruangan. Tojatua menangis haru. "Anakku lahir juga." Nenek dukun tersenyum dan berucap syukur. Ini bukan hanya ramuan, tapi keajaiban alam. Tojatua menatap Watue dan berkata, "Terima kasih, sahabat sungai." Watue menatap bayi itu dan berkata, "Anakmu akan menjadi pemburu tangguh. Tapi ingatlah, jangan pernah
menyakiti buaya Sungai Tami. Kami akan selalu menjaga air yang memberi kalian kehidupan. Tojatu menunduk hormat dan bersumpah untuk memegang janji itu. Bertahun-tahun berlalu, anak mereka, Narora, tumbuh menjadi pemuda gagah. Ia suka berburu, tapi selalu ingat pesan ayahnya. Jangan ganggu buaya di Sungai Tami, katanya pada teman-temannya. Mereka menertawakan, tapi Narora tetap teguh. Buaya adalah sahabat, bukan musuh. Waktu berlalu, Toja tua menua dan meninggal. Generasi baru mulai melupakan pesan leluhur. Mereka berburu buaya untuk kulit dan dagingnya. Sejak saat itu, bencana datang. Sungai meluap, banjir besar menenggelamkan ladang, penyakit menyebar, orang-orang ketakutan. Seorang tetua berkata, "Ini kutukan Watu, kalian telah melanggar janji Toja tua." Warga segera mengadakan upacara di tepi sungai, memohon ampun. Namun air tetap bergolak, hanya Narora yang berani maju. Ia berteriak di tepi air, "Watu, aku cucu Toja tua. Ampunilah kami." Tiba-tiba, air tenang. Dari tengah sungai, muncul sosok buaya besar bermata biru. Suaranya bergema, "Keturunan setia, kau mengingatku. Bawa sisa tulangku ke Gunung Sangkria, agar sungai kembali damai." Narora bersama para tetua mematuhi perintah itu. Mereka membawa tulang Watue, menembus hutan dan rawa hingga ke puncak gunung. Di sana mereka menguburkannya sambil berdoa, "Roh penjaga air, terimalah pengorbanan ini." Hujan turun perlahan, sungai kembali jernih. Banjir berhenti. Sejak hari itu, kampung Saujatami hidup damai. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara penghormatan untuk Watue, sang buaya sakti, penjaga sungai. Dan hingga kini, bila malam sunyi di Sungai Tami, orang-orang percaya masih bisa mendengar suara lembut dari dalam air. "Aku Watue, penjaga sungai." Sahabat Toja tua, subscribe ya channel ini, Dongeng Hikmah Nusantara.